Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Kembali kita naikkan pujian syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Dari berbagai orang kesibukan malam hari ini, orang boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga Tujuh Wale Hirot. Tapi Bapak Audi lagi ada tugas di Bitung. Orang bersyukur Bapak Nofri boleh bersama. Penatua Bapak Kris Kumbukau. Dalam persiapan jemaat diundang berdiri sambil kita menyanyi Allah hadir bagi kita dan seterusnya. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih kami boleh beribadah pada malam hari ini sambil kami bermohon kepadamu, biarlah keseluruhan ibadah ini Tuhan berkati dan Tuhan boleh bersama-sama dengan kami. Turut dengan kehendak. Di dalam nama Nabi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita takbiskan ibadah ini. Ibadah persekutuan kolom 4 dan pria pembapa bertempat di rumah keluarga Tujuh Wale Hirot. Tertakbislah hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat disilakan duduk. Mari kita menyanyi dunia tercipta. Doa dan pengakuan dosa dan pengampunan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Saat ini kami mohon ampun segala salah dan dosa kami, baik kami laksanakan itu secara sengaja maupun tidak sengaja. Dan saat ini kami mohon kiranya Engkau mau hadir bersama-sama dengan kami berkaitan dengan ibadah kolom 4 maupun ibadah pria pembapa kolom 4 di rumah keluarga Tujuh Wale Hirot. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita menyanyi NNBT nomor 11. Ya Allahku, kami mengaku dosa. Sudi mengampuni, pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya. Nehemia 9 ayat 17. Oleh karena itu, marilah kita memuji namanya. Pujilah Tuhan untuk selama-lamanya dan lawanlah dosa. Kita sambut dengan menyanyi. Dan kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pembacaan kita pada saat ini kitab Roma 8 ayat 18 sampai yang ke-30. Roma 8 ayat 18 sampai yang ke-30. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biar Engkau mau tolong kami, lebih khusus hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat bagi teman-teman sekalian, seluruh anggota jemaat yang hadir, agar supaya hamba boleh kuat, dan biarlah lidah hamba ini mau berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu saja. Kita akan membaca dan merenungkan kitab Roma 8 ayat 18 sampai 30. Biar hikmat-Mu dari sorga menaungi ruangan tempat ini, supaya kami boleh bercakap-cakap dengan Engkau secara khusus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Kita akan membaca secara berbalas-balasan kitab Roma pasal 8 ayat 18 sampai 30. Kadim akan membacakan mulai ayat 18, jemaat ayat 19 dan seterusnya sampai ayat yang ke-30 dengan judul pengharapan anak-anak Allah. Ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan
dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sadar itu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan binasa dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia seluruh Roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka ikut juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka ikut juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Mari kita sambut dengan menyanyi PKJ nomor 15, Kusiapkan. Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita boleh berkumpul lagi di ibadah kolom pada hari ini Minggu tanggal 26 Mei 2024 di rumah keluarga 7 Wali Irot, dan ini adalah hari Minggu terakhir di bulan Mei. Minggu depan kita sudah masuk di bulan Juni. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak terasa ini kita telah hampir melewati bulan Mei 2024. Kita diberikan perenungan tentang Roma 8 ayat 18 sampai 30 yang diberi judul oleh Geming melalui MTPJ Trilogi Pembangunan Jemaat, yaitu Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam perenungan ini bahwa perjalanan hidup manusia memang tidak pernah sepi
dari masalah. Masalah berarti adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Ungkapan sehari-hari dia bilang, jauh panggang dari api. Jadi kira-kira demikian kenyataan hidup kita. Apa yang kita harapkan kadangkala yang tidak bisa terlaksana pada waktu yang kita inginkan. Suatu masalah dapat membuat orang terpuruk dan binasa, tetapi dapat pula membuat orang bertumbuh dan berkembang ke arah yang lebih baik. Kita menyaksikan bagaimana masalah berlangsung dalam segala tingkatan, dari pribadi, keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Saudara-saudara yang diberkati, pertanyaan yang bisa muncul dari tema ini adalah, apakah Allah ada? Dan bagaimana Allah bekerja mendatangkan kebaikan? Mengapa pertanyaan-pertanyaan ini muncul? Alasan internnya atau ke dalam, yakni karena orang tidak memiliki pemahaman dan iman yang kuat. Tidak adanya pengajaran gereja yang baik dan benar. Dan karena ketiadaan keteladanan dari pemimpinnya. Akibatnya orang meninggalkan gereja, bahkan tidak percaya lagi kepada Allah. Dan alasan eksternnya secara keluar, karena adanya paham yang salah. Orang ateis mengatakan bahwa tidak ada Allah. Orang agnostik mengatakan kami tidak mau tahu Allah ada atau tidak. Dan orang deisme mengatakan Allah tidak peduli lagi dengan ciptaannya. Bahkan ada seorang filsuf terkenal Jerman namanya Friedrich Nietzsche mengatakan bahwa Allah telah mati, dibunuh oleh manusia sendiri akibat pencerahan dan sains. Nah, dalam pembacaan ini Paulus memberikan pencerahan bahwa Allah ada dan terus bekerja mendatangkan kebaikan. Allah telah mengurniakan keselamatan dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu Paulus menunjukkan prinsip-prinsip iman yang harus dilakukan sebagai bentuk pengakuan keberadaan Allah dan pekerjaannya. Nah, ini ada 7 hal yang perlu kita pahami di dalam perenungan kita. Yang pertama, yakin bahwa penderitaan tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan. Itu kita baca di dalam ayat 18 dan 19. Paulus menekankan hal ini sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Jadi hadapi setiap penderitaan. Jangan takut karena penderitaan, baik ekstern yang datang dari luar maupun bencana alam, atau intern yang diakibatkan oleh manusia. Itu tidak berarti dibanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Oleh sebab itu sebagai anak-anak Allah, mari rindukan saatnya kita dimuliakan sekalipun harus menderita. Hal yang kedua adalah keluar dari kesia-siaan, masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Ayat 20 dan 21. Dikatakan bahwa semua makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan oleh kehendak Dia yang menaklukkannya, tapi akan diperdekakan dan perbudakan kebinasaan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Oleh sebab itu, keluarlah dari semua perbuatan yang membinasakan, karena Yesus memerdekakan kita dari kesia-siaan, supaya masuk dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Hal yang ketiga adalah hadapi fakta. Walaupun kita menderita, nantikan pengangkatan sebagai anak. Ayat 22 dan 23. Paulus mengungkapkan fakta bahwa segala makhluk sama-sama mengeluh
dan sama-sama merasa sakit bersalin atau menderita, termasuk orang yang telah menerima karunia sulung roh. Fakta penderitaan ini harus dihadapi sambil menanti pengangkatan sebagai anak, yakni pembebasan tubuh. Dengan demikian, hadapi fakta penderitaan. Jangan lari, pengecut, munafik, apalagi kehilangan iman. Hadapi, terima, dan olah sambil menantikan pengangkatan sebagai anak yang sedang dikerjakan Allah untuk kebaikan kita. Yang keempat, nantikan pengharapan dengan tekun. Menantikan pengangkatan sebagai anak adalah sebuah pengharapan yang telah nyata Dalam Yesus yang harus dinantikan dengan tekun. Oleh sebab itu, ketekunan yang harus kita lakukan adalah tekunlah berdoa, tekun bekerja, Bekerja keras, bekerja cerdas, dan tuntas. dan tekunlah beribadah. Berdoa, bekerja, beribadah. Tidak putus asa dan tidak murtad, sebab Allah sedang bekerja Mendatangkan keselamatan dalam pengharapan kita. Yang kelima, berjuang bersama Roh Kudus. Ayat 26 dan 27. Dalam menantikan pengharapan, Roh Kudus membantu dalam setiap kelemahan. Roh berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi orang percaya tidak berjuang sendiri karena dibantu oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu bersemangatlah, karena dalam Roh Kudus Allah terus bekerja mendatangkan kebaikan untuk kita. Hal yang keenam adalah ketahui bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Ayat yang ke-28. Hal ini memberi arti bahwa Allah ada. Beda dengan ateis dan agnostik tadi, Allah tidak membiarkan ciptaannya. Beda dengan deisme tadi. Ia bekerja berarti Allah hidup. Allah tidak mati. Allah bekerja dalam segala sesuatu berarti melalui kebahagiaan dan penderitaan. Jadi kalau kita bahagia tapi hidup tidak lebih baik, tidak berintegritas, tidak ada kesucian dan ketaatan, berarti salah menggunakan kebahagiaan hanya untuk kesenangan saja. Dan kalau kita menderita tapi tidak datang pada Allah, berarti kita tidak bertobat, karena penderitaan adalah jalan pada pertobatan. Yang ketujuh, mengakui kedaulatan Allah. Ayat 29 dan 30. Allah dalam kedaulatannya sejak semula memilih, menentukan, memanggil, membenarkan, dan memuliakan orang yang dipilihnya untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kita bayangkan Rasul Paulus ini sebelum dia bertobat, dia membunuh orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tapi akhirnya Kristus yang pilih pada dia. Kalau nyanda tentu Alkitab tidak lengkap karena tidak ada tulisan-tulisan Paulus di situ. Nah, hal ini disebut dengan doktrin predestinasi. Orang yang diselamatkan dan tidak diselamatkan telah ditentukan atau dipredestinasikan oleh Allah. Oleh sebab itu, akuilah Allah. Bukan Allah kecil ya, Allah ilah maksudnya. Tapi Allah huruf besar. Apalagi opo-opo. Akuilah bahwa keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus, bukan pada manusia. Karena saat ini ada orang, dia anggap ini ciptaan yang dia mau sembah. So pergi di kayu besar atau batu besar, ya.
atau hal-hal lain yang merupakan ciptaan manusia, bukan penciptaan. Nah, kita menyembah Allah karena Dia adalah pencipta. Jadi jangan ragu-ragu untuk mengakui bahwa Allah dalam Yesus Kristus turut bekerja mendatangkan kebaikan, yakni keselamatan untuk kita semua. Semoga perenungan malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Kita akan masuk di dalam persembahan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan. Engkau telah hadir bersama-sama dengan kami, dan Engkau telah berbicara kepada kami melalui pembacaan firman Tuhan dari Roma 8 ayat 18 sampai dengan yang ke-30. Biarlah pembacaan tadi dapat sempurnakan oleh Tuhan sendiri, sehingga kami di dalam aktivitas kami sehari-hari, kami selalu mengandalkan Engkau. Hanya kepadamu sajalah kami sembah. Apapun yang terjadi, penderitaan yang kami alami, biarlah itu menjadi kesukacita untuk selalu mengakui Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Mampukan kami Tuhan supaya kami selalu berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, terima kasih juga kami sudah memberi persembahan. Biarlah persembahan ini boleh terkelola dengan baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Kepada mereka yang dipercayakan untuk mengelola keuangan ini, Tuhan tolong. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk persekutuan Kolom 4 dan pria Kumbapa di Jemaat Gemini Yudea kedua ini. Engkau memberkati pada pelayan khusus, baik penatua, diaken maupun penatua ibu yang ada di Kolom 4 ini. Berikan kekuatan kepada kami selaku pelayan khusus untuk dapat menjalankan tugas dan kewajiban kami dengan baik. Dan kepada semua anggota jemaat, anggota keluarga Jemaat Kolom 4, Engkau mau tolong kami, berkati segala usaha yang kami lakukan. Lebih khusus kami mau berdoa untuk Bapak Audi yang belum berada di tempat ini. Biar Engkau mau tolong, karena dia sedang bekerja, dan kalau dia sedang menuju ke tempat ini, biar Engkau mau lindungi supaya dapat tiba di sini dengan tidak kurang satu apa. Sebentar kami akan pulang Tuhan, Engkau mau tolong kami supaya kami juga boleh istirahat tidur malam ini dan boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat serta kuat bangun yang baru. Kami mau sempurnakan doa ini yang kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Maka kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan jauhkan kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami pada yang jahat. Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Kita akan tutup ibadah ini dengan melakukan pekerjaan. Berikanlah nasihat rasuli yang berikut, Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apabila apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Terimalah berkat Tuhan. Sampaikanlah salam kepada semua orang, saudara-saudara kita yang sakit, yang sudah lanjut usia, yang tidak bisa beribadah bersama dengan kita di saat ini. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin. Amin.
pada malam hari ini boleh terlaksana dengan segala baik. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus sendiri hadir dan bersama-sama dengan kami. Kami berdoa akan kanjeng kami Bapak Penatua Kris Bokau. Biarlah Bapa di surga senantiasa memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan dalam melakukan tugas pelayanan, bahkan keluarga Bokau, Pangibanan, istri, anak, teman, semuanya selalu ada dalam berkat dan perlindungan dari Bapa di surga. Bapa di surga, selesai peribadatan ini, kami akan dilayani oleh kaum keluarga lewat makanan dan minuman. Biarlah Tuhan memberkati itu, agar boleh memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami. Bahkan Bapa mengembalikan segala berkat, rezeki, anugerah bagi kaum keluarga. Di dalam nama anak Yesus Kristus, saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk. Kau yang telah melayani kita pada malam hari ini. Sebelum kita masuk dalam pengumuman-pengumuman, disilakan sambutan mewakili Audi, Pak Novi, disilakan. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Ya, pertama-tama untuk Tuhan, mari kita bisa melakukan ibadah pada malam hari ini. Yang kedua untuk Kadim, Bapak Penatua Kris Bokau, terima kasih sudah memberikan berkat pada malam hari ini. Berkati juga ya. Untuk tugas dan pelayanan saya pribadi maupun keluarga. Terima kasih buat acara MC Bapak Liakan yang sedang membawa acara ini, sebagai berganti pribadi maupun keluarga. Dan untuk seluruh anggota jemaat Kolom 4 yang sudah bisa hadir, kami keluarga mengucapkan terima kasih. Sebentar lagi ada pelayanan, mohon tunggu sebentar. Terima kasih. Terima kasih kembali. Silakan pengumuman mulai dari sekolah minggu, anak sekolah minggu. Silakan. Terima kasih untuk Pondok Gembira Kolom 4. Nanti diumumkan melalui WA. Baik. Pemuda remaja WKI. WKI bagaimana? WKI. WKI, disilakan. Nanti untuk WKI nanti diberitakan lewat WA. Oke. Selanjutnya kita ikuti pengumuman akan disampaikan oleh Bapak Penatua Kris Bokau. Disilakan. Damai di hati. Terpujilah Tuhan, kita akan melaksanakan ibadah kolom pada hari Minggu depan, tanggal 2 Juni 2024, sesuai jadwal pada keluarga Tiwan Tumi Nerungan yang akan jadi Kadin Bapak Diaken Tiwan. Diharapkan kita semua bisa hadir, dan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, bahwa di dalam rangka ini PHRG ada beberapa kegiatan yang nantinya tolong dibaca di situ. Orang mau ikut kegiatan, dan nanti kita akan bahas lagi hari Minggu depan itu tanggal 2, karena yang hadir kan cuma sedikit. Jadi tanggal 1 ada acara ini. tanggal 1 anak sekolah minggu. Iya, Ya. bahan hafalan Yohanes 14 ayat 6. Sudah anak sekolah. Jadi anak sekolah minggu berarti orang ikuti dulu anak sekolah minggu. Minta kesediaan nanti Ibu Lydia yang atur dan Ibu Rita untuk anak sekolah minggu di kolom 4 ini dalam mengikuti kegiatan secara jemaat ya. Nanti selanjutnya Tanggal hari Minggu tanggal 2 tanggal 2 jam 4 sore ada lomba junjung susilo untuk Yesus. Boleh. Susilo. Cuma Pokoknya baju. orang lahir gitu. Kalau junjung boleh lah. Mar kalau mau line dance ke siang, iya. Kiri ya harap maklum. Tanggal 1 Iya. itu hari Sabtu Jangan kan? rata di kepala. Tanggal 1 hari Sabtu.
Iya, tanggal 1 Hari Sabtu kan? tanggal Chris 1 biasa Jadi junjung Sabtu dan es, Minggu jadi dulu ya. boleh Iya, ya. Sabtu dan Minggu dulu. Coba Kalau benar. Sabtu anak sekolah Minggu udah boleh. Satu anak sekolah Minggu, kudusu. hari Minggu kan jam Kaki 4. Pak, biar yang penting baru ikut malamnya motor. ibadah. Iya. Jadi ya nanti Baru nanti minggu depan lagi tanggal 8. ya kita bahas di tanggal 2 itu ya. Iya. Karena kalau nyana ikut dong kejadian satu kegiatan. Kalau Oh, dulu tiap denda, Tiap lomba 100. ya, Oh. jadi ada 7 ke 8 Lapang lomba, kegiatan. lapang lomba. Jadi saya kira demikian dan terima kasih banyak buat MC Bapak Biaker Jeffrey Delaru yang sudah mengatur acara ini, lebih khusus keluarga 7 wali irot yang diwakili oleh Bapak Awi dan Pak Nofri. Pak Novi. Terima kasih banyak Pak Novi sudah memberi sambutan tadi mewakili keluarga, dan kita ketemu lagi hari minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, damai di hati. Oke.